slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel Papa Bikers. Oke, konten kali ini gue bakal daily riding atau tepatnya ngabuburit bersama salah satu line up motorsport Honda yang nggak terasa ya udah setahun lebih aja ya di Indonesia. Yaps, kali ini gue bakal riding bersama Honda CB150X. Nah, kali ini karena namanya daily riding ya, jadi gue akan berkendara di seputaran jalan Kota Padang. Nah, jadi gue ngambil start itu dari dermaga atau dari pelabuhan Teluk Bayur. Dan nanti dari Teluk Bayur gue akan lanjut ke jalan Mintas ya. Ini jalan Mintas dari Teluk Bayur ya. Ini jalan baru tepatnya yang melewati jalan ke Pantai Air Manis. Tapi kita nggak singgah ke pantainya, kita hanya lewat dan nanti kita akan melalui Gunung Padang serta kita akan melalui jembatan ikonik di Kota Padang yakni Jembatan Siti Nurbaya. Nanti kita juga akan melewati Masjid Al-Hakim, Jalan Samudra dan kita akan finish di komplek Gor Haji Agus Salim Kota Padang. Oke, ini dia ngabuburit bersama Honda CB150X. Check this out. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Dan kita langsung dihadapkan pada rute tanjakan. Nah, jadi ruas jalan dari Teluk Bayur menuju ke Pantai Air Manis ini merupakan jalan yang baru dibuka nih. Sebenarnya jalannya udah lama, tapi baru selesai pembangunannya itu kalau nggak salah sih tahun kemarin ya. Nah, jadi jalannya udah bisa tembus dari Teluk Bayur. Kita melewati markasnya Marinir ya, Lantamal. Nanti kita akan tembus sampai ke jalan menuju ke arah Pantai Air Manis. Nah, kalian bisa lihat sendiri Honda CB150X ini diajak nanjak mah nggak ada masalah dia guys. Jadi ini motor sama sih dengan CB150 Streetfire, ada 6 speed juga dengan mesin yang serupa. Tapi ini buat nanjak nih asik kali nih. Honda CB150X ini juga enteng nih menaiki tanjakan-tanjakan seperti yang gue lalui saat sekarang ini. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Anyway, Honda CB150X ini punya dua varian yakni standar dan special edition. Untuk varian standar tersedia dalam dua warna yakni Amazon Matte Green serta Mandala Red. Dan untuk varian special edition ada Sahara Matte Brown serta Volcano Matte Black. Dari empat warna ini, gue paling suka yang warna merah atau yang warna Mandala Red. Nah, karena ini Honda banget menurut gue warnanya. Dan gue jajal motor Honda CB150X ini sore ini ya sekalian ngeburet ya, nanti menuju ke tempat berbuka puasa bersama. Dan ini sekalian gue ajak riding dulu nih. Jadi motor ini gue ajak naik turun ya di jalan yang agak terjal dikit. Nah, kita bakal tes nih setangguh apa motor ini menghadapi atau melalui trek yang gue lalui seperti sekarang ini.
myself a promise, I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, yeah. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise, I won't quit, keep going. Oke, dari sini kita menuju ke arah Gunung Padang. Nah, jadi Gunung Padang ini adalah sebuah bukit kecil ya, dengan ketinggian puncaknya itu sekitar 80 meter dari atas permukaan laut. Nah, ini Gunung Padang ini terletak berada di antara seberang selatan dari Muara Batang Arau. Nah, jadi ada sungai yang langsung bermuara ke pantai ya, Pantai Padang. Biasanya dikenal sebagai Batang Arau. Dan Gunung Padang ini sendiri ramai dikunjungi oleh para pendaki ya. Nah, jadi dia bukan gunung ya, bukan gunung yang seperti kalian bayangkan. Jadi tepatnya ini seperti bukit kecil, tapi dia langsung ada di tepi pantai. Nah, jadi ini disebutnya sebagai Gunung Padang. Nah, jadi ini posisinya sih berada di Kecamatan Padang Selatan ya, Kota Padang. Dan dari sini kalian bisa trekking ya ke puncaknya itu. Jadi di bawahnya ada tempat parkiran, nanti kita akan lewat di sana. Dan posisinya nanti Gunung Padang ini kalian bisa langsung memandang lepas ya ke arah Samudra Hindia ya. Nah, yang lepas itu. Jadi posisinya nanti akan langsung berhadapan dengan ya, kalau sore itu sunset ya. Nah, jadi itu dia udah mulai kelihatan di depan. Nah, jadi Gunung Padang ini ramai dikunjungi oleh baik itu anak muda ataupun orang-orang dewasa ya, untuk sekedar trekking ya, mendaki ke atas, ataupun sekedar ya mungkin menikmati sore lah ya, menikmati sunset ya, matahari tenggelam. Dan termasuk ya sekarang ini kalian bisa lihat sendiri ini trek yang gue lalui dengan CBX ini. Nah, itu kaki Gunung Padang ada di bawah. Nah, jadi nanti kalau kalian mau ke Gunung Padang tinggal parkir motornya di sebelah kiri ini. Nah, ini yang dekat pohon-pohon ini. Jadi ini adalah tempat kalian kalau mau ke Gunung Padang lewat sini. Dan berikutnya kita akan, nah itu dia di depan udah mulai kelihatan sebelah kiri ya, atau di atas Batang Muaro ini. Nah, berikutnya adalah kita akan melewati ini salah satu landmark Kota Padang juga ya, yakni Jembatan Siti Nurbaya. Yaps, ini adalah jembatan ikonik Kota Padang. Jadi jembatan ini sendiri sering dijadikan sebagai tempat wisata nih, dan cukup terkenal di Kota Padang. Nah, jadi sesuai namanya ini adalah Jembatan Siti Nurbaya. Jadi dari sini kalian kalau yang berwisata ke sini nanti atau ke jembatan ini nanti bisa melihat ya pemandangan Kota Tua ya, Kota Tua Padang ya. Nah, jadi Kota Tua ini adalah bangunan peninggalan zaman penjajahan dulu ya, zaman Belanda dulu, yang masih dilestarikan sampai sekarang. Kemudian sore-sorenya kalian bisa juga melihat ini matahari tenggelam ya, nah, matahari terbenam. Dan yang tak kalah penting adalah di sini kalian juga bisa berburu kuliner. Nah, jadi kuliner ya, atau ya jajanan khas ya daerah sini ya, seperti ada pisang kapi, kemudian juga ada jagung bakar ya. Nah, nanti kalian lihat sini. Nah, ini dari bawah jembatan, kita dari Gunung Padang tadi kita akan naik ke atas jembatan melalui jalan ini.
Nah, jadi ini kalau sore sampai malam ya, ini kiri kanannya banyak orang berjualan. Ya, jadi mulai dari jagung bakar, pisang kapi ya, kemudian gorengan, pokoknya banyak di sini. Nah, sebelumnya sih sampai ke badan jembatan juga banyak yang berjualan. Namun setelah ditindak oleh Satpol PP, ini badan jembatan ya, atau di bagian tengah jembatan ini dipastikan steril. Nah, biar apa? Biar para pejalan kaki juga lebih nyaman. Nah, jadi jembatan Siti Nurbaya ini dibangunnya dari tahun 1995 silam ya, atau sekarang ini usianya udah dibangun sejak 28 tahun silam. Nah, selesainya serta diresmikannya itu pada tahun 2002. Nah, ini kebayang nih 7 tahun proyek mangkrak nih di Kota Padang, 7 tahun buat bangun jembatan ya, dengan segala kontroversinya, dengan segala ya permasalahannya tentang jembatan ini. Karena jembatan ini juga nggak lancar pembangunannya, sampai 7 tahun baru diresmikan. Nah, ini jembatan yang ada di atas Sungai Batangharo ini unik sih. Jadi dia punya panjang itu sekitar 156 meter yang menghubungkan Kota Tua ya dengan tempat bernama Taman Siti Nurbaya yang ada di jalan yang menuju Gunung Padang tadi. Nah, itu dia sekilas tentang jembatan Siti Nurbaya. Oke, dari jembatan Siti Nurbaya, nah kali ini gue akan lanjut. Nah, tapi ini kita menuju Pantai Padang dan kita melewati sebuah masjid ikonik yang ada di Kota Padang ya, yakni Masjid Al-Hakim. Nah, jadi buat kalian ketahui nih, jadi Masjid Al-Hakim ini adalah masjid yang punya gaya arsitektur itu mirip Taj Mahal di India sana. Nah, posisinya ini tepat di bibir pantai ya, Pantai Padang. Dan dibangunnya sih mulai itu pada tahun kalau nggak salah sih dari 2017 silam ya. Jadi masjid ini dibangun oleh salah seorang donatur ya, yang lahannya disediakan oleh pemerintah Kota Padang. Nah, seiring ya waktu itu penataan Pantai Padang yang dilakukan sejak tahun 2014 silam. Nah, di masjid ini berdiri megah yang mengarah ke Pantai Padang ya, ke Samudra Lepas ya. Dan masjid ini juga dibangun ya dengan biayanya yang mencapai 7 miliar rupiah saat itu, yang dapat menampung sekitar 600 jamaah, ada 5 kubah dan 4 menara. Lanjut, kemudian kita ini menuju, nah ini gedung kebudayaan Sumbar. Nah, ini gedung nggak tahu nih kapan selesainya, karena ini berkasus juga di kemarin. Nah, jadi sepanjang Pantai Padang ini ada banyak landmark atau ada banyak objek atau spot ya untuk berwisata. Jadi para wisatawan dari luar Sumatera Barat sendiri, termasuk yang dari Sumatera Barat tapi di luar Kota Padang, ini banyak yang berkunjung ke sini, ke Pantai Padang. Nah, dulunya Pantai Padang ini belum dikelola secara profesional ya. Maksudnya ya dulu sekedar pantai aja gitu. Fasilitas pendukung seperti jalan ataupun trotoarnya ini sama sekali jelek ya. Banyak jalan yang berlubang, trotoarnya banyak yang belum ada, belum dibangun, pantainya juga kadang kotor ya. Nah, kemudian posisinya sekarang sih udah agak mendingan. Jadi sejak beberapa tahun terakhir ya, jadi udah mulai diperbaiki, jalannya yang rusak udah mulai diperbaiki, diaspal ulang. Kemudian udah dibangun trotoar juga di bagian tepi pantainya, jadi supaya para pejalan kaki ataupun para wisatawan dapat berjalan dengan nyaman. Nah, palingan masalah Pantai Padang ini yang masih sering itu adalah pungli ya. Jadi ada pungli, kemudian juga ada aksi premanisme, ini sering viral ya di Pantai Padang. Ya, tapi alhamdulillah berkat kerjasama dari semua pihak, kasus demi kasus yang terjadi ini dapat diselesaikan. Ya, harapannya dapat memberi efek jera pada para pelaku ataupun calon-calon pelaku berikutnya. Jangan bikin rusak pariwisata Kota Padang. Anyway, seperti yang kalian lihat, ini gue riding di sepanjang ini ya, sepanjang Pantai Padang ini. Nah, ini dengan menggunakan motor Honda CBX ya. Jadi ini posisinya gue masih merasa nyaman. Jadi nggak terbebani dengan motor sport yang ribet ya. Ada kopling, kemudian juga harus stop and go kayak gini.
Nah, jadi ini dengan CBX gue merasa nyaman-nyaman aja. Ya, selain karena posisi stangnya yang lebih tinggi dibandingkan CB150R Streetfire, jadi bikin pegangan ke stang itu ya nggak cepat pegal ya. Nah, kemudian juga handlingnya juga nurut banget ini motor. Kemudian ditambah dari suspensi depan maupun belakang. Ya, ini juga enteng nih buat lewati jalan aspal mulus kayak gini ataupun lewatin jalanan yang rusak. Ya, masih nyaman-nyaman aja, nggak ada kendala. Dan apalagi nih? Oh ya, ini tampilan motornya jelas ya. Untuk CB150X juga tampilannya bisa dibilang nih maco nih, ini sporty habis. Jadi buat kalian yang ya nggak harus hobi touring sih, buat dipakai harian kayak gini juga asik-asik aja gitu. Ini gue pakai riding dalam kota juga nggak ada kendala sama sekali. Gue ridingnya juga nyaman dan posisinya juga ini nggak ada gue rasain hal-hal yang mengganggu ya. Jadi kayak ya walaupun motor sport ada kopling manual, ini enteng-enteng aja, jadi nggak ada masalah. Dan sepanjang jalan juga ini motor sering jadi perhatian ya, sering diliatin orang ya, karena ini motornya emang tampilannya emang unik. Jadi nggak hanya motor sport yang terkenal sebagai motor yang kencang, boros, nggak seperti itu. Jadi ini motor yang asik punya dipakai, termasuk untuk daily riding. Nah, ini gue bilangin termasuk untuk daily riding, buat berkendara harian ataupun ya mungkin buat transportasi kalian ke kantor, ke kampus ya, ataupun buat sekedar hangout sama teman-teman. Ya, ini motor asik nih. Ini asik dipakai dan kalian bisa jajal sendiri nantinya. Nah, untuk membuktikan apakah motor ini benar-benar asik diajak di riding ya, di trek yang rusak nih, sekarang gua ajak riding nih. Nah, ini gua sekarang posisinya ada di daerah Flamboyan. Jadi dari sini untuk menuju ke Gor Haji Agus Salim itu jalannya kalian bisa lihat masih seperti permasalahan di kota-kota lainnya. Jalanan rusak ini adalah masalah utama di Kota Padang. Jadi ini nggak tahu kapan diperbaiki, kapan mulusnya, semua nggak tahu. Ya, tergantung nanti pemimpinnya ya, kapan bisa membangun Kota Padang ini seutuhnya ya. Ini jalan jangan sampai ada yang rusak lagi dan dibiarin bertahun-tahun ya. Ini jalan udah lama rusak sih kayak gini. Jadi gue laluin jalan ini buat buktiin seberapa asik motor ini, seberapa nyaman motor ini ya, dengan menempuh jalan yang berbatu, berlubang ya, seperti yang gue lalui tadi ya. Nah, ini kita bisa lihat CB150X ini juga masih tergolong ya aman lah ya. Ya, walaupun memang sangat disayangkan sekali kalau jalan rusak itu dibiarin, apalagi di tengah kota seperti yang gue lalui tadi. Ya, ini tolong semoga kalau ada nih orang-orang pemerintahan yang tonton video ini, mohon nih Pak ya, jangan ciduk gue ya, tapi mohon jalannya dibenerin ya, karena anda itu digaji untuk mengabdi kepada masyarakat. Oke? Ya, no hard feeling ya, jangan baper ya. Ini gue cuman nyampein aspirasi gue sebagai putra asli Kota Padang, dan semoga kalian bisa bertindak ya, gunakan kekuasaan dan pengaruh kalian untuk perbaiki jalanan yang ada di Kota Padang ini ya. Ya, nggak mungkin semua orang pakai CBX, nggak mungkin Pak. Jadi gue pakai CBX, kalian ngetes daily riding, ngetes jalan rusak juga. Nah, dengan harapan ya jalannya mohon segera dibenerin ya. Jangan mobil dinasnya aja yang dibagusin ya. Kalau bisa jalanan Kota Padang dibenerin juga ya. Demikian ya Pak ya. Oke, ini sekarang kita masuk ke komplek Gor Haji Agus Salim. Dan ini lokasi terakhir yang kita kunjungi, yakni gelanggang olahraga Haji Agus Salim di Kota Padang. Jadi Gor Haji Agus Salim ini adalah kompleks gelanggang olahraga multifungsi di Kota Padang yang merupakan markas klub sepak bola Semen Padang FC dan PSP Padang. Nah, jadi
kompleks olahraga ini dibangun untuk persiapan MTQ ya, MTQ ke-13 ya, MTQ nasional saat itu pada tahun 1983. Nah, jadi pada saat MTQ itu yang dibangun ini hanya stadion dengan tribun tertutup di bagian barat dan selatan. Nah, setelah pelaksanaan MTQ, pemerintah daerah tingkat 1 Sumatera Barat saat itu yang dipimpin oleh Gubernur Insinyur Haji Azwar Anas melanjutkan pembangunan tribun terbuka untuk timur dan utara. Dan selesainya di tahun 1985. Nah, ini pas nih gua lahir tribunnya selesai ya. Oke. Jadi stadion Gelora Haji Agus Salim ini punya kapasitas 8.000 tempat duduk. Nah, ini markas utama dari 2 tim sepak bola di Sumatera Barat ya, yakni Semen Padang dan PSP Padang. Dan akhirnya sampai di tempat tujuan kita. Nah, jadi ngabuburit gua kali ini selesai. Jadi ini di depan gua ada teman gua 2 orang nih. Ya, jadi kami nongkrong dan buka puasa bareng di sini dan akhirnya sampai deh. Di mana? Yeps, tempatnya adalah masih di komplek Gor Haji Agus Salim Padang, yakni di Serabi Enhai. Nah, jadi kita akan buka puasa di sini. Dan oke, ini gua parkir motor dulu. Nah, jadi motornya gua parkir di sini. Stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. It's like Dan ini dia menu berbuka puasa kali ini di Serabi Enhai. Ada 3 pilihan paket ya. Nah, nanti kita akan buka puasa di dalam. Nah, ini udah rame nih di sini, udah rame pengunjungnya juga, udah rame karyawannya juga nih. Dan di sini juga salah satu tempat makan favorit sih di Kota Padang, ya, terutama di komplek Gor Haji Agus Salim ini. Jadi di sini kalian bisa makan berbagai macam serabi ya. Nah, jadi di sini tempatnya cozy juga ya, jadi nyaman. Dan kita bakal berbuka puasa di sini kali ini bareng teman-teman dari, nah ini dia dari tim Honda Customer Care Center PT Hayati Pertama Mandiri. Nah, ini ada serabi, ada ayam bakar juga, ada es cendol dawet, ada TS. Nah, oke, selamat berbuka puasa buat kalian semua guys ya. Semoga ibadah puasa kita, puasa Ramadan tahun ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya membawa keberkahan bagi kita semua, termasuk bagi keluarga juga. Dan semoga diberi kelancaran sampai nanti kita sampai di hari kemenangan Idul Fitri yang berbahagia. Oke, demikian konten gua kali ini ya, semoga Kota Padang ini semakin baik, semakin berkembang, semakin maju, semakin madani juga nih bagi masyarakatnya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Gua Papa Bakers pamit, selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.